Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami di sini ingin mempresentasikan proyek dari mata kuliah Machine Learning. Sini tuh kita sudah menentukan judulnya dan untuk judul proyek dari proyek yang kita buat ini adalah prediksi kecepatan angin menggunakan berbagai algoritma Machine Learning. Nah, untuk tagline-nya sendiri kita sudah menentukan juga yaitu pemilihan model terbaik untuk prediksi kecepatan angin pada ketinggian 10 meter. Anggota kelompok dari proyek ini adalah saya sebagai Fira Zabia, kemudian rekan kelompok saya yaitu Devita. Oke, boleh langsung next di slide selanjutnya. Nah, di sini kita akan membahas latar belakang masalah dari proyek yang kita buat ini. Jadi, kecepatan angin itu kan merupakan salah satu variabel cuaca ya yang sangat penting dan menjadi fokus utama dalam proyek ini karena masalah yang ingin diselesaikan adalah ketidakakuratan dalam memprediksi kecepatan angin. Nah, ketepatan prediksi itu sangat krusial karena berpengaruh langsung terhadap berbagai sektor. Nah, kenapa sih masalah ini penting? Karena kecepatan angin itu kan berdampak besar dalam pertanian ya. Contohnya kayak dia tuh berkaitan dengan penyerbukan dan penyebaran hama, kemudian juga ada penerbangan, nah itu menyangkut keselamatan saat lepas landas dan pendaratan, serta energi khususnya itu pada pembangkit listrik tenaga angin yang bergantung pada kondisi angin. Ketika prediksi ini itu tidak akurat, hal ini dapat menimbulkan kerugian ekonomi, gangguan operasional, dan bahkan resiko keselamatan. Oleh karena itu, pihak-pihak yang terdampak masalah ini tuh meliputi petani, kemudian juga industri penerbangan, pengelola energi terbarukan, dan pengambilan keputusan dalam bidang lingkungan dan infrastruktur yang membutuhkan data cuaca sebagai dasar analisis gitu. Oke, di next. Nah, selanjutnya apa sih tujuan proyek dari proyek kita ini? Yang pertama ada mengembangkan model machine learning untuk memprediksi kecepatan angin pada ketinggian 10 meter dari permukaan tanah. Yang kedua itu melakukan perbandingan performa beberapa algoritma regresi dalam memodelkan dan memprediksi data kecepatan angin. Yang ketiga itu menentukan algoritma terbaik yang mampu memberikan hasil prediksi paling akurat berdasarkan metrik evaluasi yang digunakan. Oke, boleh di next. Nah, selanjutnya untuk data yang digunakan dalam proyek kita ini, yaitu kita sudah melampirkan fotonya di sini, bisa dilihat. Nah, untuk sumber datanya itu kita mendapatkan dataset publik ini yang diunduh dari Kaggle. Kemudian untuk jumlah dan jenis datanya itu jumlahnya sekitar 7.000 lebih data, kemudian juga berjenis numerik. Nah, kemudian yang ketiga ada fitur data itu terdiri dari 13 fitur numerik seperti tahun, bulan, suhu, suhu udara, kemudian juga kelembapan atau tekanan udara, dan lainnya. Nah, yang keempat itu ada target variabel. Nah, untuk target variabel ini ada kolom waktu, 10 menit gitu, waktu satuan 10 menit yang mempresentasikan kecepatan angin pada 10 meter dari permukaan tanah. Oke, boleh di next. Nah, selanjutnya kita akan bahas pemrosesan data atau data processing. Nah, di sini tuh yang pertama ada pembersihan data. Pembersihan data ini mencangkup, mengecek, dan mengenangani missing values diisi dengan mean atau median. Kemudian juga yang kedua ada mendeteksi dan mengatasi outliers menggunakan metode Z-score atau EQR untuk menghapus atau memperbaiki outlier. Yang kedua itu ada transformasi data. Ini tuh mencangkup normalisasi data, kemudian juga fitur numerik. Nah, yang kedua itu ada encoding yang tidak diperlukan karena semua data itu sudah dalam bentuk numerik. Nah, untuk yang ketiga ada split data. Split data ini terdiri dari train, test split, 80% data ini untuk pelatihan, kemudian juga 20% itu untuk pengujian. Nah, ini tuh bertujuan untuk mengukur performa model dengan data yang belum pernah dilihat sebelumnya dan mengevaluasi model secara objektif. Boleh di next? Nah, selanjutnya, di sini ada pemilihan dan penjelasan model. Nah, kita tuh di sini menggunakan beberapa model machine learning regresi yang digunakan dalam eksperimen ini. Saya akan menjelaskan, di sini kita ada 5 yang kita gunakan. Yang pertama ada linear regression, jadi model yang paling sederhana yang digunakan untuk melihat apa hubungan antar fitur dan target yang bersifat linear. Kemudian juga sebagai baseline ini artinya jadi pembanding awal, kalau model ini performanya rendah, berarti hubungan antar variabel itu tidak bisa dijelaskan hanya dengan garis lurus. Kemudian yang kedua itu ada super vector regression. Nah, ini tuh mempunyai 13 fitur, maka tergolong dari berbagai data dimensi yang cukup tinggi. Nah, ini juga SVR ini tuh cocok untuk menangani situasi ini. Kemudian juga SVR ini bisa mencari garis atau regresi terbaik dengan margin kesalahan yang stabil dan bisa mengabaikan outlier penting dalam cuaca yang kadang punya nilai ekstrim. Kemudian yang ketiga itu ada
Polynomial regression, nah ini tuh dalam dunia cuaca kan hubungan antara variabel itu tidak selalu linear ya. Misalnya, suhu dan kelembapan tidak selalu berdampak linear terhadap kecepatan angin. Model ini tuh bisa menangkap pola melengkung atau hubungan kompleks antar fitur. Misalnya ketika kombinasi suhu dan tekanan itu punya pengaruh yang tidak langsung ke waktu 10 menitnya itu. Waktu satuan 10 menit. Nah, yang keempat ada decision tree regression, yaitu fitur-fitur seperti bulan atau tekanan ini bisa dikelompokkan dengan logika aturan. Jika tekanannya rendah dan suhu tinggi, maka anginnya itu tinggi. Nah, decision tree ini juga bisa membelah data berdasarkan kondisi logis sehingga bisa memetakan hubungan linear dan interaktif tanpa perlu transformasi matematis. Nah, yang kelima atau yang terakhir itu tuh ada yang namanya random forest regression. Nah, ini data cuaca ini kan cenderung memiliki noise ya, dan model tunggal seperti decision tree ini bisa overfit. Kemudian juga selain itu juga model ini tuh bisa menunjukkan feature importance. Jadi kamu itu bisa tahu fitur mana aja sih yang paling terpengaruh terhadap kecepatan angin ini gitu. Oke, boleh di next. Kemudian di sini ada hasil pelatihan model. Metode evaluasi yang kita gunakan yaitu ada beberapa metrik. Salah satunya ada akurasi, yaitu seberapa banyak prediksi yang benar dari semua prediksi. Yang kedua yaitu ada precision, yaitu akurasi prediksi positif. Kemudian yang ketiga ada recall, seberapa baik model menangkap semua data positif. Kemudian ada F1 score, yaitu kombinasi balance antara precision dan recall. Kemudian ada RMSA, yaitu seberapa jauh prediksi model dari nilai aktual. Semakin kecil akan semakin baik. Kemudian di sini ada pelatihan model beserta visualnya, yang di sebelah kiri itu ada visualisasi metrik performa model, yaitu uh, grafik bar untuk akurasi, precision, recall, dan F1 score. Semua metrik menunjukkan nilai yang cukup tinggi dan seimbang. Artinya yaitu model mempunyai performa yang stabil dan tidak bias ke salah satu metrik saja. Kemudian di sebelah kanan ada distribusi histogram. Ada grafik data T2M dan QF2M relatif terdistribusi normal. Cocok untuk model statistik linear. RH2M agak membengkok, tetapi masih cukup simetris. Kemudian untuk yang prediktor, itu dia membengkok ke kanan, karena banyak nilai yang kecil dan sedikit nilai yang besar. Kemudian di sini ada nilai RMSE dan MAE. Itu untuk memberikan insight tentang akurasi prediksi dan nilai numerik. Nilai RMSE dan MAE relatif rendah, menandakan model regresi cukup mampu memprediksi nilai yang error dengan error yang kecil dan stabil. Kemudian yang bawah ada nilai R2 dan MSE. Nilai R2 memiliki nilai yang sangat tinggi, sekitar 0,98 sampai 0,99, yang berarti semuanya sangat baik dalam memprediksi target. Polynomial regression itu adalah model terbaik berdasarkan kedua metrik, yaitu pada diagram R2 itu sangat tertinggi dan pada MSE itu terendah. Kemudian di sini ada visualisasi dan interpretasi. Yang di sebelah kiri itu ada heat map korelasi. IF2M dan RH2M memiliki korelasi yang sangat tinggi, yaitu 0,78, yang artinya kelembapan spesifik sangat berkaitan dengan kelembapan relatif. Kemudian, pada WS10M dan WS50M memiliki korelasi hampir sempurna, yaitu 0,99. Hal ini sangat logis karena keduanya mewakili kecepatan angin di ketinggian yang berbeda, tetapi masih berkaitan dengan kuat. Kemudian, pada tabel ALSky_KT dan sebagian besar variabel lainnya mempunyai korelasi yang rendah atau negatif. Hal ini menunjukkan bahwa peran radiasi matahari terhadap variabel-variabel lain itu cukup kompleks. Kemudian yang terakhir ada PS atau pressure surface, yaitu cenderung mempunyai korelasi negatif sedang terhadap QF2M dan RH2M, tetapi masih positif terhadap WS10M. Kemudian di sebelah kanan, ini ada scatter plot untuk hasil prediksi dan data aktual.
Plot ini menunjukkan hubungan antara nilai aktual dan hasil prediksi dari model regresi. Titik-titik biru ini menunjukkan bahwa pasangan nilai aktual dan prediksi. Kemudian garis merah yang putus-putus itu adalah garis ideal, di mana prediksi sama persis dengan nilai aktual. Kemudian sebagian besar titik berada di garis merah, yaitu menandakan bahwa model memiliki performa yang sangat baik. Kemudian terdapat penyebaran kecil di sekitar garis, yaitu menunjukkan error yang masih ada, tetapi tidak signifikan. Kemudian di sini ada kesimpulan. Jadi berdasarkan hasil evaluasi, model machine learning yang kami bangun dalam proyek ini berhasil memprediksi kecepatan angin yang cukup akurat. Dari beberapa algoritma yang digunakan, seperti random forest regression, memberikan hasil terbaik dan menunjukkan performa yang paling optimal dalam memodelkan data kecepatan angin. Dengan hasil tersebut, dapat kami simpulkan bahwa model yang dikembangkan berhasil menjawab permasalahan utama dalam proyek ini, yaitu membuat prediksi kecepatan angin yang sangat akurat. Selain itu, proyek kami ini juga membuktikan bahwa penerapan machine learning sangat potensial untuk mendukung pengambilan keputusan di bidang lingkungan dan energi, khususnya yang berkaitan dengan data cuaca. Kemudian di sini yang paling terakhir yaitu ada kontribusi pengerjaan. Di sini ada rekan saya yaitu Fira Zahabia dengan presentase 50%, dengan mempunyai lingkup tugas yaitu menentukan judul proyek, latar belakang masalah, tujuan proyek, data yang digunakan, dan pra-promosession data. Kemudian di sini saya sendiri dengan presentasi 50% juga, yaitu lingkup tugasnya pemilihan dan penjelasan model, hasil pelatihan model, serta visualisasi dan interpretasi, dan juga kesimpulan. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan kata, dimohon maaf. Terima kasih. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.